semuanya, gimana nih kabar kalian selama di rumah saja? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja ya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Yulita Perbuati, bisa dipanggil Lita. Saya dari kelas 10-12 nomor absen 7. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk belajar matematika. Nah, materi apa sih yang kita akan bahas kali ini? Sesuai dengan judul di atas, materi yang kita bahas kali ini yaitu mengenai pembahasan soal terkait fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut ke fungsi eksponennya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi eksponen. Seperti apa sih definisi eksponen itu? Yuk simak terus videonya. Nah, sebelumnya, kalian udah tahu belum sih definisi eksponen itu seperti apa? Jika belum tahu, sekarang kita lihat contoh soal yang ada di sebelah kiri saya ini. Di sini ada contoh yang pertama, 4 dikali dengan 3. 4 dikali dengan 3 itu dapat dinyatakan dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sebanyak 4 kali. Nah, perjumlahan yang berulang kali ini disebut dengan perkalian. Nah, sekarang lanjut. Misalkan nih, yang soal kedua. Ada soal kayak gini. 3 dikali dengan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Itu kira-kira disebut dengan apa ya? Jika tadi penjumlahan yang berulang kali disebut dengan perkalian, lantas perkalian yang berulang kali disebut dengan apa ya? Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi eksponen yang sebenarnya. Definisi eksponen itu dapat dinyatakan dengan A pangkat N, di mana A itu adalah bilangan pokok atau bilangan basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, A pangkat N ini dapat dinyatakan dengan A kali A kali A, dan seterusnya sebanyak N kali. Nah, jika kita lihat dari soal sebelumnya, yang 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu kan perkalian berulang kali. Nah, definisi eksponen itu kan A pangkat N, itu dapat dinyatakan dengan A dikali A dikali A. Itu kan berulang kali perkaliannya. Nah, maka dari itu, kita dapat tarik kesimpulan bahwa definisi eksponen itu adalah perkalian yang berulang kali. Nah, sekarang kalian udah ngerti kan apa itu definisi eksponen? Berarti soal yang tadi itu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali, itu termasuk bilangan eksponen. Itu dapat dinyatakan dengan 3 pangkat 4. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan definisi eksponen itu seperti apa? Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi eksponennya. Nah, setelah tadi kita bahas tentang definisi eksponen, sekarang kita bahas mengenai fungsi eksponen. Fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, fungsi eksponen sebagai pertumbuhan, dan yang kedua, fungsi eksponen sebagai peluruhan. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, yang pertama, yang pertumbuhan. Itu contohnya seperti apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama, di bidang biologi. Kita mengetahui berapa jumlah amuba setiap 5 jam. Berapa jumlahnya? Dia membelah diri itu berapa? Nah, itu juga menggunakan rumus eksponen. Selanjutnya, di bidang sosial, mengenai jumlahan penduduk. Itu juga menggunakan eksponen. Dan yang ketiga, di bidang ekonomi, terutama di bidang akuntansi dan bidang perbankan. Itu kita menghitung bunga. Bunga majemuk, bunga tunggal, itu juga menggunakan eksponen. Nah, lanjut. Di fungsi yang kedua, yaitu peluruhan. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, kamu itu beli mobil seharga 200 juta di tahun 2020. Nah, peningkatan tahun pastinya ada penurunan harga atau yang disebut dengan penyusutan harga.
Nah, hal itu juga menggunakan rumus eksponen. Nah, sekarang kita udah tahu kan contoh-contoh dari fungsi eksponen itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya bahas lebih dalam lagi yaitu mengenai fungsi eksponen sebagai pertumbuhan. Yang lebih spesifiknya lagi yaitu di bidang ekonomi, yaitu menghitung bunga majemuk. Nah, seperti apa sih bunga majemuk itu dan bagaimana contoh soalnya? Yuk, kita bahas sekarang. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal mengenai bunga majemuk, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang pengertian dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang sudah dihasilkan, lalu ditambah ke uang pokok pada tiap-tiap periode pembayaran bunga, dan kemudian ikut dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga pada periode berikutnya. Selanjutnya, ada rumus untuk menghitung bunga majemuk. Rumusnya adalah fx sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat X. Nah, perlu kalian ketahui keterangannya yaitu M0 itu adalah modal awalnya. Setelah itu yang kedua itu ada 1. 1 itu didapatkan dari uang yang akan dipinjam atau ditabung sebanyak 100%. Maksud dari 100% ini itu contohnya seperti misalkan Bapak Adi meminjam uang 100.000 di bank. Nah, terus-terusan dia meminjam uang 100.000 itu sepenuhnya. Itu artinya 100%. 100% itu dapat ditulis dengan 100 per 100 atau sama dengan 1. Selanjutnya, I. I itu adalah intensitas atau persentase bunganya. Selanjutnya yang X adalah waktu pengembalian atau pendapatan uang yang ditabungnya. Nah, untuk mendapatkan rumus untuk menghitung bunga majemuk ini, pasti ada dong pembukti bagaimana kita mendapatkan rumus untuk menghitung bunga majemuk ini. Nah, bagaimana sih pembuktian rumus bunga majemuknya itu? Yang pertama, kita harus mengetahui periode awalnya. Periode awal itu seperti yang sudah ada di keterangan. Periode awal bisa ditulis dengan M0. Selanjutnya, periode pertama. Setelah misalkan kita menabung, nah itu adalah periode awalnya. Periode pertama itu didapatkan dari awal kita menabung dikalikan dengan 1 ditambah I. I itu adalah persentase bunganya. Selanjutnya, periode kedua bisa ditulis dengan M2. Cara untuk mendapatkan M2 ini itu kan awalnya kita melakukan terakhir pembayaran itu adalah pada periode pertama. Jadi, untuk menjawab periode kedua ini itu adalah M1 dikali 1 ditambah I. Nah, seperti yang kita ketahui, M1 itu adalah M0 dikali 1 ditambah 1, setelah itu dikali lagi karena kita menabung atau meminjam lagi, itu dikali lagi 1 ditambah I. Nah, seperti pembahasan materi yang saya bilang tadi mengenai eksponen, eksponen itu adalah bilangan atau perkalian yang berulang. Nah, pada periode kedua ini ada perkalian yang berulang, yaitu 1 ditambah I dikali 1 ditambah I. Jadi kita dapatkan menjadikannya sebagai bilang berpangkat atau bilangan eksponensial. Jadi M2 ini sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat 2 atau kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari periode ketiga, sama dengan periode kedua ditambah periode kedua dikali 1 ditambah I. Nah, periode kedua ini M2 itu seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, itu adalah M0 dikali 1 ditambah I kuadrat atau pangkat 2. Habis itu dia lagi meminjam atau menabung lagi,
Jadi dikalikan lagi 1 ditambah I. Nah, sehingga didapatkan karena ini perkalian yang berulang-ulang, itu bisa kita pangkatkan kembali. Jadinya M0 dikali 1 ditambah I pangkat 3. Maka dari itu kita bisa lihat periode pertama itu pangkatnya 1. Nah, periode kedua pangkatnya 2. Periode ketiga pangkatnya 3. Jadi setiap meningkatnya periode itu meningkat pula pangkatannya. Nah, bisa kita tulis jadinya Fx sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat X. Di mana X-nya itu dia waktu keberapa atau periode keberapa. Nah, sekarang kita udah tahu kan bagaimana cara kita mendapatkan rumus untuk menghitung bunga majemuk tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal di sini ada Bapak Emi meminjam uang ke bank sebesar 50 juta untuk membangun rumah. Ia mendapatkan suku bunga majemuk sebesar 5% setiap satu periode. Di sini satu periodenya adalah 6 bulan. Nah, yang ditanya, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan Bapak Emi setelah 3 tahun? Kita tulis dulu ini, diketahuinya. Diketahuinya pastinya M0. Bapak Emi ini meminjam uang mula-mula 50 juta. Selanjutnya, persentase bunganya atau I-nya itu sebesar 5%. Atau 5/100 bisa ditulis dengan 0,05. Selanjutnya, 1 didapatkan dari, seperti yang saya sudah bilang tadi, itu 100% atau sepenuhnya dia menabung atau meminjam uang. Selanjutnya, X itu waktu. Waktu yang ditanya adalah 3 tahun. Nah, tapi di sini uang yang diperoleh atau bunga yang diperoleh itu setiap satu periode. Satu periode ini 6 bulan. Berarti 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau misalkan 3 tahun jadinya 36 bulan. 36 bulan dibagi 6 bulan jadinya 6 periode. Nah, yang ditanya, berapa uang yang harus dikembalikan pada 3 tahun ke depan atau 6 periode ke depan? Nah, kita tinggal masukkan saja ini rumus yang tadi sudah didapatkan itu, yang sudah dibuktikan tadi itu. Itu X-nya kita tinggal ganti dengan 6. Kita masukkan M0 dikali 1 ditambah I pangkat 6. M0-nya 50 juta rupiah dikali 1 ditambah I. I-nya 0,05. Itu dipangkatkan dengan 6. Jadinya 50 juta rupiah dikali 1,05 pangkat 6. Nanti 1,05 pangkat 6 ini akan didapatkan 1,34 sekian. Tapi kita bulatkan menjadi 1,34. Nah, 50 juta rupiah dikali 1,34, jadi hasilnya adalah 67 juta rupiah. Jadi jawabannya, Bapak Emi mengembalikan uangnya setelah 3 tahun itu sebesar 67 juta rupiah. Nah, itu tadi contoh soal pembahasan mengenai fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlalu susah kan bagi kalian? Nah, jika kalian terus berlatih soal terus, maka kalian akan pasti bisa menjawab soal-soal dengan mudah mengenai eksponen ini. Nah, sampai di sini dulu materi pembahasan terkait fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kalimat yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!